Bahkan yang paling fatal itu kan kita bisa jadi gagal brooding. Di luar dari itu kadang kita juga lihat di manajemen kandangnya juga biasanya kita cek sebelum DOC kedatangan itu persiapan udah lengkap semua apa belum. Jadi untuk yang udah terindikasi biasanya kita instruksikan untuk dikaling, udah dipisah. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Afrianto sebagai PPL unit Magelang. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Saya PPL untuk di Broiler Egg unit Magelang. Saat ini kita lagi berkunjung di Plasma Istiqomah. Untuk lokasinya sendiri ini di Dusun Sutapati, Magelang. Untuk kematian tinggi itu biasanya banyak faktor ya Mas. Ada faktor perjalanan, mungkin perjalanan yang cukup lama seperti itu, ayam jadi dehidrasi, rentan kematian tinggi. Selanjutnya ada lagi kasus yang kaki kering sama omfalitis atau lebih gampang yang kita nyebut coli seperti itu. Di luar dari itu kadang kita juga lihat di manajemen kandangnya juga biasanya kita cek sebelum DOC kedatangan itu persiapan udah lengkap semua apa belum, termasuk untuk sekam, pemanas, itu kita biasanya cek dulu. Terus saat DOC datang biasanya saya instruksikan untuk para peternak untuk boardingan terutama pemanas itu untuk dihidupkan dulu agar suhunya lebih hangat, apa yang dibutuhkan ayam itu terpenuhi. Terus untuk kematian tinggi biasanya kebanyakan umpama coli seperti itu, langsung kita lakukan bedah bangkai, kita analisa penyakitnya. Setelah ketemu penyakitnya, kita cari solusi bersama, misal seperti pengobatan ya antibiotik, bisa juga herbal. Biasanya treatment untuk anti colinya biasanya kalau udah positif coli kita masukkan antibiotik amoxicillin ya untuk mencegah bakteri, antibakterinya. Terus biasanya juga DOC itu jadi untuk yang udah terindikasi biasanya kita instruksikan untuk dikaling, udah dipisah. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak merambat ke yang normal. Jadi untuk DOC itu mending kita dikaling di awal. Karena pertama kita efisiensi di pakan. Terutama pakan itu kan ayam kan belum banyak, makanya kan itu. Jadi kalau dibiarkan di kandang udah positif coli lah, itu bisa nanti menularkan ke teman-temannya yang lain, bahkan pakannya itu kan yang udah kemakan ayam sampai besar kan kita ruginya double, 2 kali. Udah rugi di DOC-nya, di ayamnya, ditambah rugi pada pakannya yang udah termakan. Makanya kita di awal biasa instruksikan kepada peternak itu untuk seleksi yang emang tidak prospek ayam itu besar ya, mending kita seleksi, kita singkirkan, yang penting keluar dari kandang, terus disisain ayam yang benar-benar sehat normal untuk pertumbuhannya. Kalau coli itu bisa dari air minum, Pak. Dari air minum biasanya. Sebetulnya di dalam diri ayam itu kan udah ada bakteri coli. Cuma karena kadarnya terlalu tinggi, jadi itu yang tidak bagus ya untuk pertumbuhan, menghambat. Karena coli itu kan bentuknya seperti keju selaput, dia menutupi biasanya jantung sampai ke hati. Nah itu yang bikin untuk pertumbuhan itu jadi agak lambat. Secara logikanya aja coli itu kan bentuknya kan seperti keju selaput itu ya, itu kan menutupi kan jantung. Nah sedangkan
jantung itu kan viral terutama untuk pernapasan ayam ya. Dia memompanya kan lebih kencang. Sedangkan nanti kalau ayam itu kan kita harus suhunya kan idealnya itu di 32 sampai 34 derajat. Nah, kalau di bawah itu kan nanti resikonya di kuning telurnya tidak terserap sempurna. Bahkan yang paling fatal itu kan kita bisa jadi gagal brooding. Nah, gagal brooding itu bisa lebih fatal lagi nanti dari koli itu. Kalau kita sih ngakalinya ya, mending yang udah positif koli itu mati, kena panas karena kerja jantung kan terutama kan lebih ekstra, lebih berat, lebih kencang untuk pernapasannya. Nah, otomatis itu tidak kuat untuk biasanya efeknya depresinya banyak tinggi seperti itu. Tapi di awal saya tekankan pada peternak tidak masalah Pak. Yang penting ayam jenengan yang tersisa yang ayam sehat. Nanti harapannya ke depan justru bisa lebih bisa menguntungkan, bisa lebih profit daripada jenengan yang koli itu jenengan biarkan di kandang tapi nanti efeknya sampai ke mana-mana, justru malah penyakit yang lain itu malah datang. Untuk selanjutnya pendampingannya kita kunjungan bisa lebih intens untuk umpama kandang ini sudah terkena penyakit seperti itu, kita intens kunjungan, kita pantau 3 atau 4 hari sekali sambil kita pantau ADB, feed intake-nya seperti apa, kelembaban. Tambahan lagi untuk program air minum kita pantau juga klorinasinya. Nanti disesuaikan umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu harus ada peningkatan dosisnya menyesuaikan umur ayamnya seperti itu. Untuk pengobatan biasanya untuk yang sudah benar-benar positif ada koli itu kita wajib 5 hari pengobatan dengan antibiotik yang bertujuan untuk menghilangkan penyakit itu tadi. Misal untuk koli biasanya kita pakai amoxilin seperti itu wajib kita 5 hari. Nah, setelah itu nanti cleaning atau program air putih 1 hari full. Setelah itu nanti bisa dilanjut program selanjutnya, kita pantau peluang-peluang penyakit lain apa nanti bisa diantisipasi setelah pengobatan itu. Kita juga support mental peternak juga, intinya jangan sampai drop atau down gitu. Intinya kita kasih semangat, kasih support, nanti kita pantau terus, yaitu seperti saya bilang di awal, kita kunjungan lebih intens untuk yang kematian tinggi tadi. Insya Allah bisa finish bagus nanti di akhir.